Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Mudah-mudahan kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan telah tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring. Nah, pada pembelajaran daring hari ini kita bertemu lagi dengan maba kimia. Pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari materi mengenai struktur atom. Nah, pada materi sebelumnya Ibu sudah menjelaskan apa pengertian dari atom, ion, dan molekul sebagai penggolongan dari materi. Nah, jadi pada pembelajaran struktur atom ini, kenapa kita harus belajar struktur atom? Pertama, penyusunan bagian-bagian atom itu bisa menentukan sifat dari suatu materi. Contohnya, misalnya kalian pernah melihat emas ya. Nah, emas itu kalau misalnya dipotong-potong akan diperoleh bagian yang sangat kecil sampai dia tidak dapat dibagi lagi. Nah, bagian atom emas yang kecil itu meskipun sudah dipotong menjadi bagian kecil, namun atom tersebut masih memiliki sifat emas. Nah, bagian ini yang disebut sebagai atom emas. Tapi berbeda lagi atom emas ini dengan atom besi. Jadi kedua sifat emas dan besi akan berbeda sifatnya. Kemudian yang kedua, mengetahui bagaimana atom bergabung. Kemarin pada pembelajaran kemarin, molekul itu gabungan dari beberapa atom. Misalnya yang gabungan dua atom yang sama disebut molekul diatomik. Kalau lebih dari dua atom, poliatomik. Nah, akan dipelajari bagaimana atom itu bisa bergabung membentuk molekul, ion atau yang lainnya, dan bagaimana mengubah bahan sesuai yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, berguna untuk kesehatan. Nah, di sini contohnya digunakan sebagai terapi, kemudian radiologi, kemudian USG, bidang radiologi. Waktu kita belajar hakikat ilmu kimia, ternyata ilmu kimia itu bermanfaat dalam berbagai bidang, salah satunya bidang kesehatan, dan masih banyak lagi manfaat yang lainnya. Lanjut ke atom dan struktur atom. Apakah atom itu nyata dan relevan? Nah, atom sendiri itu tidak dapat dilihat, tapi nyata keberadaannya dan manfaatnya sangat banyak. Dan apakah atom itu relevan dalam kehidupan? Ya, karena ilmu teknologi modern berdasarkan pada konsep atom. Jadi pada yang sudah kita bahas di manfaat ilmu kimia dalam kehidupan, itu semuanya berbagai bidang hampir berkaitan dengan ilmu kimia. Jadi semuanya didasarkan pada konsep atom. Pada pengertian atom yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa atom itu sangat kecil dan tidak dapat dilihat di bagian terkecil dari suatu benda. Contohnya ya, seandainya kita memotong satu beras menjadi dua bagian, kemudian dua bagian tersebut dipotong lagi menjadi dua bagian dan seterusnya, sehingga beras tersebut sudah tidak dapat dipotong lagi. Nah, bagian terkecil yang tidak dapat dipotong lagi ini merupakan konsep awal dari atom. Nah, konsep atom tersebut dikemukakan oleh Demokritus, namun tidak didukung oleh eksperimen atau percobaan yang meyakinkan, sehingga tidak dapat diterima oleh beberapa ahli ilmu pengetahuan dan filsafat. Jadi pada hari ini kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana perkembangan dari teori atom. Nah, pengembangan konsep atom ini secara ilmiah dimulai oleh John Dalton, kemudian dilanjutkan oleh J.J. Thomson, kemudian Ernest Rutherford, dan disempurnakan oleh Bohr. Sampai sekarang terus berkembang hingga ditemukan teori atom modern atau mekanika kuantum. Nah, hasil eksperimen yang memperkuat konsep atom ini menghasilkan gambaran mengenai susunan partikel-partikel tersebut di dalam atom. Nah, gambaran ini berfungsi untuk memudahkan memahami sifat-sifat kimia pada suatu atom. Nah, jadi tadi
atom yang merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi pada pengertian menurut Demokritus itu. Jadi atom itu hanya bola pejal yang digambarkan sebagai bola pejal yang tidak dapat dibagi lagi dan tidak memiliki apa-apa. Namun seiring perkembangnya teori bahwa ditemukanlah bahwa di dalam atom ini meskipun bagian terkecil dari suatu benda, namun ternyata atom itu memiliki partikel dasar penyusun atom. Nah, atom ini disusun oleh partikel dasar yang terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Ditemukanlah 3 partikel dasar penyusun atom ini berdasarkan teori yang berkembang. Nah, proton itu atom yang bermuatan positif, kemudian neutron itu terdapat di dalam inti atom, dan elektron itu atom yang bermuatan negatif. Nah, ini terdapat pada kulit atom. Nah, ini perkembangan model atom yang didasari oleh hasil eksperimen, menghasilkan data partikel dasar penyusun atom. Pada penemuan proton itu dilambangkan dengan P. Nah, penemunya itu oleh Goldstein pada tahun 86 menemukan muatan atom itu besarnya plus 1,6022 kali 10 pangkat min 19. Nah, itu masanya 1,672 6 kali 10 pangkat min 27, dan dalam satuan SMA, satuan massa atmosfer 1,0073. Kemudian untuk elektron dilambangkan dengan E, ditemukan oleh J.J. Thomson pada tahun 1897. Itu untuk muatan absolut dalam satuan kolom min 1,06022 kali 10 pangkat min 19. Untuk nilainya hampir sama, cuman muatannya kalau proton positif, kalau elektron itu negatif ya, jadi relatif plus 1 kalau proton, kalau elektron relatif min 1. Nah, untuk masanya 9,1095 kali 10 pangkat min 31 kg. Untuk satuan SMA-nya 5,4859 kali 10 pangkat min 4. Itu untuk massa proton dan elektron di dalam suatu atom. Kemudian penemuan neutron oleh James Chadwick pada tahun 1932 itu dilambangkan dengan N. Nah, muatannya itu 0 untuk neutron, jadi relatifnya 0. Kemudian masanya 1,6749 kali 10 pangkat min 27. Untuk masanya sama dengan proton, cuman kalau proton muatannya positif. Nah, untuk satuan masanya yang SMA-nya 1,0087 satuan massa atmosfer. Nah, ini untuk percobaan ditemukannya elektron di dalam suatu atom. Pernahkah kalian memperhatikan tabung televisi? Jadi tabung televisi itu merupakan tabung sinar katoda. Nah, percobaan tabung sinar katoda ini pertama kali dilakukan oleh William Crookes. Hasil eksperimennya ditemukan seberkas sinar yang muncul dari arah katoda menuju anoda yang disebut sinar katoda. Nah, Johnston Stoney yang memberikan nama sinar katoda disebut elektron. Namun kelemahannya, Stoney tidak dapat menjelaskan pengertian atom dalam suatu unsur memiliki sifat yang sama, sedangkan unsur yang berbeda akan memiliki sifat berbeda, padahal keduanya sama-sama memiliki elektron. Jadi, misalnya kita punya atom emas dan atom besi. Kenapa dua-duanya punya elektron? Dua-duanya punya proton. Namun pada percobaan ini tidak dapat menjelaskan sifatnya. Kenapa? Sifat atom dan sifat sifat emas dan sifat atom besi itu memiliki sifat yang berbeda, padahal keduanya memiliki elektron. Kemudian Antoine Henry Becquerel menentukan sinar yang dipancarkan dari unsur radioaktif yang sifatnya mirip dengan elektron. Nah, J.J. Thomson melanjutkan eksperimen William Crookes, yaitu pengaruh medan listrik dan medan magnet dalam tabung sinar katoda. Nah, ini percobaannya. Jadi ada beberapa percobaan yang berkembang untuk menemukan
suatu partikel penyusun dasar atom. Nah, menurut J.J. Thomson ini, percobaannya membuktikan bahwa ada partikel bermuatan negatif dalam suatu atom. Karena dari percobaan tabung sinar katoda tadi, sinar tersebut dapat dibelokkan ke arah kutub positif medan listrik. Besarnya muatan dalam elektron ditemukan oleh Robert Andrew Millikan yang tadi yang ada di tabel melalui percobaan tetes minyak Millikan. Nah, ini percobaannya. Percobaannya itu mekanismenya ketika minyak disemprotkan ke dalam tabung yang bermuatan listrik, akibat gaya tarik gravitasi akan mengendapkan tetesan minyak yang turun. Bila tetesan minyak diberi muatan negatif, maka akan tertarik ke kutub positif medan listrik. Nah, hasil percobaan Millikan dan Thomson ini diperoleh muatan elektron -1 dan massa elektron sama dengan 0, sehingga elektron dapat dilambangkan dengan elektron nomor untuk muatannya 0 dan -1. Nah, itu untuk penemuan partikel dasar penyusun atom yang pertama, yaitu elektron. Kemudian penemuan partikel dasar penyusun atom yang selanjutnya yaitu proton. Jika massa elektron tadi kan hasilnya 0, berarti suatu partikel tidak mempunyai massa, padahal partikel materi mempunyai massa yang dapat diukur. Begitu pula kenyataan bahwa atom itu netral. Nah, bagaimana mungkin atom itu bersifat netral dan mempunyai massa jika hanya ada elektron saja dalam atom? Nah, untuk itu dilakukan kembali percobaan oleh Eugene Goldstein dari tabung gas yang memiliki katoda yang diberi lubang. Dan lubang ini diberi muatan listrik seperti gambar di bawah ini. Jadi, untuk menemukan proton itu dilakukan kembali suatu percobaan. Nah, ini hasil percobaannya. Pada saat terbentuk elektron yang menuju anoda, terbentuk sinar positif yang menuju arah berlawanan melewati lubang pada katoda. Setelah berbagai gas dicoba dalam tabung ini, ternyata gas hidrogenlah yang menghasilkan sinar muatan positif yang paling kecil, baik massa maupun muatannya. Nah, pada percobaan ini ditemukanlah partikel yang disebut proton. Ditemukan juga massa proton itu 1 satuan massa atom atau 1 SMA, dan muatan proton itu tadi +1. Jadi yang tadi di tabel itu merupakan hasil dari percobaan, ya, data-data yang dihasilkan dari eksperimen yang dilakukan oleh berbagai para ahli. Nah, yang ketiga itu inti atom atau neutron. Nah, setelah penemuan proton dan elektron, Ernest Rutherford melakukan penelitian penembakan lempeng tipis. Jika atom terdiri dari partikel yang bermuatan positif dan negatif, maka sinar alfa yang ditembakkan seharusnya tidak ada yang diteruskan atau menembus lempeng, sehingga muncul istilah inti atom. Jadi Ernest Rutherford dibantu oleh Hans Geiger dan Ernest Marsden ini menemukan konsep inti atom yang didukung oleh penemuan sinar X oleh W.C. Roentgen dan penemuan zat radioaktif. Nah, ini percobaan yang dilakukan oleh Rutherford dalam penemuan inti atom atau neutron. Nah, hasil percobaan ini membuat Rutherford menyatakan hipotesanya atau dugaannya bahwa atom tersusun dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron yang bermuatan negatif untuk mengimbanginya sehingga atom bersifat netral. Jadi, ketiga partikel penyusun dasar ini ditemukan proton, elektron, dan neutron. Jadi, di dalam suatu atom itu bagian terkecil dari suatu benda yang tidak dapat dibagi lagi, namun ternyata atom itu memiliki partikel dasar penyusun, yaitu ada 3, elektron, proton, dan neutron. Nah, elektron itu mengelilingi muatan positif atau inti atom, sehingga atom itu bisa bersifat netral karena dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif, yang di dalamnya ada inti atom yang bermuatan positif. Seperti itu gambarannya, gambaran dari atom.
Massa inti atom tidak seimbang dengan massa proton yang ada di dalam inti atom, sehingga dapat diprediksi bahwa ada partikel lain di dalam atom, yaitu neutron. Jadi setelah ditemukan tadi inti atom dan proton, inti atom atau proton, dan ditemukan elektron, dapat diprediksi lagi bahwa ketika dilakukan eksperimen penembakan partikel alfa dari inti atom berilium, ternyata dihasilkan radiasi partikel berdaya tembus tinggi. Nah, eksperimen ini dilanjutkan oleh James Chadwick. Ternyata partikel yang menimbulkan radiasi berdaya tembus tinggi itu bersifat netral atau tidak bermuatan dan masanya hampir sama dengan proton. Nah, partikel ini disebutnya dengan neutron, dilambangkan dengan N. Jadi ditemukanlah 4 partikel dasar penyusun atom. 3 partikel dasar penyusun atom, yaitu proton atau inti atom yang bermuatan positif, kemudian inti atom, kemudian neutron yang bermuatan netral, dan ada elektron yang mengelilingi inti atom yang bermuatan negatif. Nah, jadi pada pertemuan hari ini selesai. Kita akan lanjutkan pembahasan materi mengenai struktur atom pada pembahasan selanjutnya. Jadi teori penemuan atom ini, partikel dasar penyusun atom ini, perkembangan mengenai teori atom ini terus berkembang sampai ditemukannya nanti teori atom modern. Nah, untuk pertemuan hari ini cukup sekian dulu. Ada 2 soal di tugas, silahkan dibuka tugasnya dan dikerjakan di buku catatan masing-masing. Kemudian nanti difoto dan dikirimkan atau disubmit tugasnya di Google Classroom masing-masing. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.